keliling-keliling membeli debu. Buat sahabat semua, mari kita semangat baru, terus berusaha dan maju. Baik itu ya, acara hari ini kita mulai dengan membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja. Jadi di pagi hari ini sangat istimewa kita. Mudah-mudahan di pagi hari yang cerah ini membawa inspirasi buat sahabat semua, buat kami semua untuk terus berusaha, untuk terus termotivasi dan terus kita berkembang bersama, kita maju bersama. Khususnya untuk Balikpapan yang lebih maju, khususnya untuk keluarga, sahabat kita, dan Indonesia tercinta. Baik, jadi webinar kali ini adalah yang pertama ya. Sebelumnya kita bentuknya adalah training offline ataupun kita join dalam bentuknya seminar. Pada kali ini kita coba lakukan webinar channel baru dengan Zoom dan ini kita bermanfaat. Jadi kita nanti akan kirim lagi daftar hadir. Di situ nanti kita bisa cari masukan atau tanggapan dari teman-teman kira-kira materi yang berikutnya yang akan kita sampaikan seperti apa. Kita ada beberapa materi yang menarik, misalnya bagaimana cara membuat website atau bagaimana menjadi dropshipper atau reseller ataupun bisnis lain yang potensial dan bagus untuk area Balikpapan. Baik, kita sambil mulai ya, nanti kalau ada yang gabung nanti kita bisa sambil ulas sekilas. Jadi materi ada di slide, ini pun bisa nanti kami sharing buat yang memerlukan. Harapannya bisa bermanfaat. Jadi ini buat pembuka, jadi tidak ada jalan yang instan ya. Jadi buat teman-teman yang hadir kemudian langsung sukses hanya dengan kita datang webinar atau kita hanya praktek 1 atau 2 jurus ataupun kita membaca buku, maka itu mustahil. Jadi memang mindset buat sukses sangat panjang. Kita minimal bersiap, adaptasi ya. Khususnya kali ini kita di acara atau dalam suasana pandemi, kemudian sudah hampir setahun setengah di seluruh belahan dunia perubahan dalam segi bisnis, bagaimana mengelola keuangan, mengelola usaha, sehingga dibutuhkan kita strategi baru, kita dibutuhkan energi baru, dan istilahnya bisa pivot ya. Kita yang saat ini susah, bisnis yang mandek, kita perlu check up, kita cek kembali apakah masih potensial, dan bagaimana kita bisa upayakan supaya lebih optimal lagi bisnis kita yang baru. Kemudian responsibility, yaitu tanggung jawab. Kita dalam bisnis harus bertanggung jawab. Kita memberikan janji kita untuk servis yang terbaik, kita memberikan jaminan pada produk kita harus bertanggung jawab, memberikan layanan sesuai dengan tanggung jawab kita. Yang ketiga, tangan di atas. Ya, kita yakin bagaimana kita tujuannya membantu sesama, kita memberi kepada sesama ini lebih baik, kita tangan di atas daripada tangan di bawah. Kemudian 3 pilar khusus di sukses bisnis, tinggikan iman. Kita percaya segala hal kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa perencanaan yang baik, kita ikhtiar semaksimalnya, baru kemudian tawakal. Panjangkan ilmu. Salah satunya kita bisa diskusi. Barangkali saya bukannya paling senior ataupun paling pengalaman, tapi kita sharing di sini. Mudah-mudahan dapat manfaat dari teman-teman ataupun dari sahabat. Kita bisa barangkali bekerja sama lebih baik lagi ke depan. Kemudian bagaimana kita bisa lebih kita berusaha bersama untuk hal yang lebih baik. Kemudian lebarkan amal. Tujuan kita bisnis membantu sesama, kita bisa bekerja bersama-sama, kita lebih banyak membantu sesama. Kalau sekarang kemanfaatan kita di area terkecil, misalnya di area kelurahan kita, area sekeliling rumah kita, bagaimana amal kita bisa menjangkau satu kecamatan, satu kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Kalimantan, dan Indonesia. Ini adalah
bagaimana kita lebarkan amal kita untuk menuju yang lebih luas lagi, untuk kemanfaatan yang lebih luas lagi. Jadi demikian ya. Jadi ini track atau dan kondisinya sudah disampaikan di awal. Jadi tidak ada yang sukses dengan tiba-tiba. Tidak ada yang sukses dengan kita mendadak. Kita semua berusaha, kita semua saling support, dan dengan ketekunan, insya Allah kita mendapatkan hasil yang kita upayakan. Baik, kita akan sharing. Ini salah satu video ini kita kemarin buat sendiri terkait kondisi saat ini di mana di masa pandemi dan perubahan baru di era digital. Kita simak sama-sama. Baik, kita balik lagi ke slide-nya. Kelihatan slide-nya. Ini bisa dibantu kah, Mas Hafiz? Baik, tadi kita lihat bersama ya video. Jadi memang era saat ini benar-benar berubah. Oh, sudah. Bagaimana yang perubahan era di digital informasi, saya lihat kalau 10 tahun yang lalu ini supermarket, kemudian departemen store atau mall yang banyak menjual barang, di masyarakat kita beli barang kebutuhan produk sehari-hari atau sembako di sana banyak di mall tadi ya. Saat ini berubah, kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti, banyak departemen store ya, tadi kita sebutkan sekilas, yang tutup ataupun yang sekarang beralih, yang biasanya berjualan secara offline di mall, departemen store ya tadi ya, teman-teman belanja di sana, bertemu sekalian di situ ya, ada belanja kebutuhan sehari-hari, itu berubah. Tadi pun di video saya sisihkan tadi memang sengaja majalah favorit saya tahun 2000-an, ada majalah bola, dulu oplahnya sangat tinggi ya, sampai 2 juta per pekan atau lebih. Tapi sekarang informasinya berubah, majalah atau tabloid jadi bergeser. Ini bukannya tidak laku, tapi memang kebutuhannya sedikit sekali. Orang beli tabloid yang biasanya harganya 10.000, 20.000, karena sekarang semua informasi bisa diakses lewat media online atau internet. Sama di ibu-ibu ya, dulu ada tabloid Nova, tabloid Kartini, dan sebagainya. Tabloid-tabloid semacam ini, jika tidak bergeser ataupun tidak berganti, sangat susah tergerus dengan pasar. Kemudian juga metode belajar yang berubah. Semua dulu pelajaran secara online belum ada. Jadi pelajaran di kelas secara konvensional, kita hadir di ruang kelas, kita datang mengikuti petunjuk dari Bapak Ibu Guru, kemudian kita menggunakan buku, textbook, kita menggunakan materi-materi yang diajarkan di sekolah. Saat ini berubah, apalagi sejak pandemi ya, di Maret 2020, ini merubah semua skala belajar. Kalau dulu tatap muka yang utama, saat ini tatap muka bukan jadi yang utama. Kalaupun pandemi sudah berakhir, pola hidup ini juga berubah, di mana kita gunakan media lewat online, lewat website, ataupun lewat media informasi yang lain, di mana informasi bisa secara cepat disampaikan, lebih variatif, lebih
tadi maksimal dalam penggunaan teknologi ataupun digital informasi. Ini yang harus kita pahami. Jadi setelah pandemi kita nggak akan kembali lagi semacam 2 tahun sebelumnya. Karena kita sudah menuju new normal. Bagaimana kita berubah dalam segi berbelanja, kita berubah dalam segi belajar, ataupun dalam segi berbisnis. Dari sini nanti kita akan paparkan beberapa informasi yang kita studi dan kita riset untuk bermanfaat dalam bisnis kita. Jadi perubahan tadi akan bertampak pada segala sendi bisnis ya. Ini kita dapatkan di marketing outlook. Jadi bisnis ini semacam roda, ada perputarannya. Ada saatnya turun, ada saatnya naik. Ada saatnya redup, ada saatnya terang. Ada saatnya turun, ada saatnya meroket. Nah, kalau yang nggak meroket-meroket, itu berarti perlu kita review atau kita kaji kembali, Bapak Ibu. Ini kita lihat di bisnis retail, kita lihat ada yang menurun atau fall, ada yang turun di sini. Bahwa ya bisnis yang tentunya konvensional di supermarket ataupun berbelanja secara konvensional pakai paper bag atau plastik, ini sangat menurun. Ini memang era perpindahan. Ya, sekarang menggunakan era kita subscribe ya, atau kita berlangganan, kita teknologinya dengan pengantaran, ataupun on demand market, kita berbelanja dan dari market yang menyediakan, atau lewat belanja online, atau lewat tadi ya reseller. Ini eranya saat ini. Kalaupun sudah pandemi berakhir, era ini ya yang nanti akan menjadi rise atau berkembang. Kita tidak bisa mengandalkan bisnis yang konvensional dengan membuka misalnya supermarket yang besar, sewa toko yang besar, dengan banyak jumlah karyawan, banyak pengeluaran, di mana pemasukannya belum tentu orang berkunjung, orang berbelanja. Ini yang perlu kita cermati dalam strategi bisnis ke depan. Ini kalau yang sudah besar, kita susah buat pivoting atau kita bergerak. Buat Bapak Ibu yang baru memulai bisnis, Bapak Ibu UMKM, Bapak Ibu yang mau buka usaha, inilah kesempatannya. Bapak Ibu bisa merancang bisnis apa yang paling cocok sesuai dengan pasar dan kondisi saat ini. Tidak perlu sewa toko yang luas, tidak perlu sewa tempat yang luas, tidak perlu sewa karyawan yang banyak. Inilah eranya kita lihat mana yang berkembang. Jadi kita bisa sesuaikan jualan kita apa, market kita apa, kita akan bahas ya. Kita fokus di sana. Kita tidak perlu buat sistem yang besar di pengeluarannya di depan ya. Saya masih ingat ada salah satu rekan kita ya, kemarin saya sempat datang membuka salah satu usaha franchise ya, cukup besar di Balikpapan. Berjualan misalnya ayam goreng, Kentucky, ataupun kentang goreng. Bagus, enak, lokasinya strategis. Ya, sayang sekali saya sampaikan saat ini tidak tepat waktunya, Mas atau Bapak tersebut. Eranya berubah saat ini. Dan sangat susah saat ini jika kita berjualan, kita dengan brand yang baru, di area yang tiba-tiba luas, tiba-tiba membutuhkan pengeluaran yang besar buat sewa, buat bayar pengeluaran, kita harus rampingkan bisnis kita tadi. Kemudian datang ada Bu Eri, selamat bergabung. Kita sambil bincang-bincang. Jadi di era saat ini kita perlu pikirkan bisnis apa yang turun, kemudian apa yang potensinya naik, sehingga kita bisa hitung kembali bisnis kita. Utama yang tadi baru memulai, utamanya yang saat ini baru merancang bisnis, kita lihat dulu apa pasar kita, bagaimana kita bisa berkembang,
dan apa potensi pemasukannya. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya, sehingga kita tidak buru-buru dalam merancang bisnis. Action perlu, tapi tidak buru-buru. Baik, ini salah satu juga kondisi kekinian di era IT dan medsos. Nah, saat ini dalam dunia informasi eranya berbeda. Kemarin kalau dicermati ada beberapa stasiun TV yang menyampaikan kondisinya susah. Ya benar ya, karena saat ini berbeda. Informasi lewat TV dan radio bukan satu-satunya sarana informasi. Saat ini eranya kalau Bapak Ibu mengikuti lewat Netflix yang bisa buat berlangganan. Kenapa? Di situ ada banyak pilihan channel atau acara apa yang ingin diikuti. Kemudian program apa yang saat ini paling laku bisa dilihat di situ. Sama nih dengan bentuknya tadi ya, magazin atau majalah, tabloid tadi. Saya dulu langganan tabloid, ada beberapa tabloid ya, tabloid olahraga, tabloid berita. Ya, saat ini tidak perlu. Ya kenapa? Bisa saya akses lewat media online. Ini era yang berbeda. Itu pun akan mempengaruhi pola bisnis kita. Kalau dulu kita iklan ya di koran, ya sekarang iklan di koran bukan utama. Kita iklannya lewat media sosial. Kita iklannya lewat misalnya Facebook ya. Kita iklan lewat endorse atau kita iklan lewat misalnya WhatsApp, di sharing di WhatsApp, di grup-grup ya. Kenapa? Karena eranya berubah. Jadi era yang berubah ini menjadi naik. Ada yang turun atau fall, ada juga yang rise atau kita meninggi atau meroket. Mari kita ikut yang meroket ini. Dari tren yang ada kita pelajarin, kita ikut tren perubahan. Jadi tidak ada yang tetap ya, atau tidak ada yang kekal kecuali perubahan. Jadi kami sangat sarankan sahabat semua, dengan perubahan yang ada, kita harus beradaptasi. Dari tema kita pilar di bisnisnya, kita adaptasi dengan yang ada dan kita terus belajar. Kita tidak bisa saklek dengan yang kita gunakan saat ini, kemudian kita ikut dengan perubahan yang ada sehingga kita tersingkirkan, kita tidak bisa ikut di pasar. Secara pribadi saya pun mengalami ya, saya pernah buka usaha, buka ruko ya, ada jual kurma, perlengkapan ibadah, jual buku. Ini kita lihat jual ruko atau jual ruko ya, jualan di ruko dengan perlu sewa ruko. Kemudian dengan perlu biaya karyawan. Ada operasional di situ penambahan yaitu sewa buat ruko, biaya operasional buat listrik, buat air, kemudian sewa buat kebersihan dan sebagainya ya. Ini kalau kita total pengeluarannya cukup banyak buat biaya operasional. Ini kita perlu cek dengan pemasukannya apakah seimbang. Dan ternyata yang benar ya, saya di 2018 kemarin, di 2019, ya rukunya ditutup. Kenapa ya? Ini biaya operasional tinggi tidak sebanding dengan pemasukan. Dan eranya sudah berubah. Saat kita cek, ini uang yang masuk atau pembelian kebanyakan pun dari online ya, lewat WhatsApp yang paling banyak, kemudian lewat marketplace, ataupun juga lewat langganan yang biasanya sudah pernah belanja, kemudian tanya-tanya lewat grup atau WhatsApp, sehingga pembeli tidak lagi datang ke toko. Pembeli lewat online ataupun lewat berlangganan datang. Jadi kita review atau kita gaji, ya ini nggak perlu lagi nih sewa rukonya nih, yang barangkali sampai 20 juta atau lebih ya. Kalau kemarin sampai 45 juta ya buat sewa ruko. Ya ini perlu kita review, ternyata ya tidak efektif dengan sewa ruko tadi. Ini bisa barangkali bisa dicek di usaha Bapak dan Ibu masing-masing saat ini apa yang diperlukan. Kalau memang kita jualannya, bisnisnya jasa, kita tempat misalnya nih, saat ini yang trennya ngopi dan nongkrong di situ perlu tempat, ya bersilakan. Jadi kita lihat bahwa di situ eranya kita saat ini berubah. Kalau kita sewa tempat dan ternyata tempatnya sepi, kurang strategis, ataupun pembeli tidak lewat toko belinya, maka kita perlu kaji, kita
pivoting atau kita berubah. Kita penjualan secara online misalnya, ataupun kalau di tempat itu representatif saja. Kita nyewa ruko yang bersama, bahasa sekarang ngetrennya adalah working space ya. Ada satu tempat itu buat tempat kerja bersama, ataupun kita tempat naruh alamat usaha kita, nggak perlu nyewa toko atau ruko yang besar di situ. Baik, ini kita sederhanakan, ini didapatkan dari media online, Niaga Booster, kemudian kita persingkat sesuai dengan ini autodidak yang kami alami, sekaligus dengan tema yang saat ini diupayakan buat kita semangati di sahabat, yaitu memulai bisnis dengan perencanaan yang baik. Jadi mulai dengan segera tetapi tidak buru-buru. Mulai dengan cepat tapi tidak kita gerasa gerusu ya. Jadi memulai bisnis ini ada 5 poin singkat yang disampaikan ya. Ini kalau yang belum mulai usaha sama sekali bisa diterapkan. Kalaupun sudah usaha kemudian ingin lebih ditingkatkan lagi bisa diterapkan. Atau buat teman-teman di sini yang bingung buat masih usaha apa, bisa nih kita pelajari bersama. Pertama dengan kita cari masalah. Oh, jadi cari masalah ya, kita mau usaha tapi cari masalah. Kedua dengan kita riset pasar. 3, analisa kompetitor. 4, cari model bisnis. Nah, ini jadi cari model. Kelima, target pasar. Kelima, action. Jadi nggak perlu banyak kita menunggu saat 5 kita udah ketahui action, nanti kita terus optimalkan secara berjalan. Ya, bisnis ini bukan sekali jalan, tapi kita perlu action, kemudian nanti kita review, kita kaji, kita monitoring sambil berjalannya tersebut. Baik, nanti jika ada pertanyaan bisa silakannya di chat ataupun nanti ditulis di komen. Jadi kita bisa diskusi sambil berjalan saja. Jadi memulai bisnis kita dari pasar tadi, cari masalah dulu. Apa sih masalahnya nih? Nah, jadi cari masalah ini bukan kita cari-cari masalah atau cari musuh. Tapi bagaimana coba kita amati di lingkungan sekitar kita. Kira-kira masalahnya apa sih yang ada di misalnya tetangga kita? Masalahnya apa yang ada di sekitar area tempat tinggal kita? Masalahnya apa yang ada di keluarga kita? Masalahnya apa yang ada di kantor kita, di bisnis kita? Jadi kita cari masalahnya di sini. Jadi masalahnya apa, kemudian nanti kita ke solusinya. Ya kemarin di era pandemi masalah banyak besar, misalnya dari segi kesehatan. Di situ makanya perlu banyak di situ kemarin teman-teman supply ya, misalnya kemarin di awal-awal ya, herbal, kemudian supply misalnya alat pelindung diri ya, masker, sempat langka ya. Kenapa? Karena masalah di situ. Teman-teman semua bingung, ini masker tipis, langka. Oh ini buat cari obat-obatan susah. Oh ini buat kemarin hand sanitizer susah. Saya sempat mengalami di tahun kemarin ya, hand sanitizer itu jadi bahan rebutan. Mohon maaf sampai ada yang berkelahi buat berebut hand sanitizer ya. Ya kenapa? Karena di situ masalahnya di sana. Ada karena kemarin pandemi, kemudian isu terkait kesehatan naik, barang-barangnya yang dijual sedikit. Ini jadi masalah. Dan kemarin berbondong-bondong ya, cari maskernya susah. Kemudian hand sanitizer yang susah, atau produk kesehatan yang susah. Sehingga kita perlu kemarin ini inisiasi atau munculkan produk apa buat mengganti produk-produk kesehatan yang susah. Oh, sama datang ada Bapak Hendy. Ini beliau salah satu coach juga pebisnis handal. Baik, selamat datang buat teman-teman yang sudah hadir.
Maaf tadi kita mulai duluan, tadi ada recordnya, jadi nanti yang sudah kelewatan bisa dilihat rekamannya ya. Ya mohon maaf sambil record, jadi rencana nanti kita akan sharing. Ada beberapa teman yang menghubungi nggak bisa ikut ya, karena ada kesibukan kerja dan lain sebagainya, jadi kita record dan nanti kita masukkan ke channel YouTube. Jadi kita streaming saat ini sekalian promosi ya, kita di Median. Median adalah media digital networking. Kita bidang kerjanya adalah kita buat promosi, konten, kemudian live streaming, kemudian juga kita ada jasa buat website, jasa iklan. Kita sudah ada tim, ada Mas Hafiz di depan saya, nanti bisa ikut di sini. Jadi pekan depan rencana kita akan undang teman-teman kita ya, kita modelnya ada bisa podcast atau live streaming. Saat ini kita ada studio di Grand City Balikpapan. Jadi kedepannya kita rencananya ada kita bisa undang teman-teman kita, rekan-rekan dari pengusaha ataupun dari praktisi ataupun sahabat. Ya temanya umum ya, kita tema tentang usaha ataupun bagaimana membuat Balikpapan lebih baik lagi. Jadi kita nanti akan terus ada program-program yang sifatnya positif untuk mengajak teman-teman lebih aktif lagi dalam pembinaan ataupun dalam kegiatan. Dan rencana kita akan ada program going to namanya workshop ya, tatap usaha teman-teman. Ya nanti teman-teman nanti bisa isi daftar hadir. Rencana kita ada program privat ya atau pembinaan usaha buat teman-teman. Kita bisa hadir ke lokasi usahanya, kita bisa cek, memberikan masukan, kalau boleh ya. Di situ juga nanti kita ibaratnya ngopi di situ. Kita sampaikan kira-kira usahanya ini potensinya bagaimana, kita bantu buat lebih meningkat lagi. Ya minimal dengan kita ngopi duduk di situ lebih ramai usahanya, kita ada ngopi duduk di situ. Baik, pertama tadi balik lagi ke laptop. Jadi pertama dalam bisnis memulainya adalah kita coba cari masalah dulu. Masalahnya apa yang ada di usaha Bapak sekarang? Ini kalau udah ada usaha. Kalau nggak ada usaha ya di lingkungan kita. Masalahnya apa yang ada saat ini? Misal di sekolah masalahnya apa saat ini? Misalnya sekarang mau tatap muka atau mau sekolah secara offline. Masalah apa di situ? Oh, ternyata masih bermasalah. Saat ini pandemi masih level 4. Kemarin baru turun level 3. Ternyata perlu nih online. Ya, ini bisa kita cari masalah di situ. Oh, berarti nih Bapak Ibu guru perlu dibantu bisa membuat materi pelajaran yang mudah lewat online. Atau perlu kita buat jasa pengantaran modulnya. Atau perlu kita buat nanti solusinya ya. Misalnya saat sudah berangkat buat sekolah, yang diperlukan apa di situ? Misalnya ya, situ aja perlu buat misalnya ada perlu daftar hadir yang bisa secara online ya, lewat aplikasi sederhana atau daftar hadir sederhana, ini bisa kita coba tawarkan. Bang, di sini kalau dari segi bisnis, banyak bisnis yang bisa kita tawarkan, misalnya pertanian, kemudian produksi, manufaktur, konstruksi, transportasi, komunikasi, perdagangan, kemudian bonus, maaf nih, bisnis finansial dan bisnis jasa. Nanti kita bisa undang para praktisi di bisnis ini, mana yang nanti bisa kita sharing ya, bisnis yang potensial. Tapi untuk saat ini kita akan sampaikan nanti ya buat contoh bisnis jasa. Kenapa bisnis jasa? Bisnis jasa ini tidak perlu modal yang besar, tidak perlu ruangan yang besar, tidak perlu penyimpanan yang besar, nah tapi yang memerlukan banyak. Nah ini tidak menutup kemungkinan buat bisnis lain ya. Tapi buat di Balikpapan sektor bisnis jasa ini sangat besar potensinya. Jasa di sini tidak perlu juga nanti ya semacam investor yang banyak ataupun tim yang banyak, tapi dengan kita punya keahlian khusus, kita bisa memulai bisnis jasa ini. Kedua ya tadi ya sektor ya, misalnya tidak perlu bisnis modal besar, misalnya reseller ataupun dropship, nanti bisa kita sampaikan, ataupun bisnis yang lain yang potensial. Ini nanti kita sudah riset ya, kita akan sampaikan bisnis-bisnis yang potensial yang bisa kita kerjakan di Balikpapan. Ya nanti kalau ada teman-teman di luar Balikpapan bisa kita riset khusus ya. Jadi karena kemarin kita
sebagian besar dari Balikpapan, 70% yang kemarin mengisi daftar pasar dari Balikpapan. Jadi kita riset di Balikpapan, bisnis apa yang cocok, kemudian salah satu bisnis jasa, itu bisnis jasa, ada nanti 5 besar jasa yang kita sampaikan potensial untuk kita kerjakan di Balikpapan. Jadi pertama, memulai bisnis adalah cari masalah dulu, coba lihat di sekitar kita masalahnya apa di sini. Ini semacam saya di Grand City, ini adalah peluang kalau ada yang dengar ya. Saat ini di Grand City banyak sekali teman-teman jalan-jalan. Ya teman-teman di sini olahraga pagi. Yang masalahnya apa di sini cari minuman atau ini ya tempat ngopi yang boleh dibilang murah meriah, kemudian nyaman, kekinian ini belum ada. Kalaupun ada cenderung yang kelasnya ngopi yang kelas tinggi. Jadi teman-teman jadi susah mampir, jadi bawa minum dari rumah. Jadi coba kita lihat di sekitar kita, kalau ada yang jual ya, misalnya minuman yang segar, harganya boleh dibilang masih menjangkau, misalnya kita bisnis teh 2 daun atau yang sekelasnya ya, ini potensi di sini. Kita bisa gunakan dari potensi yang ada di misalnya di area Balikpapan, misalnya sekarang di area Grand City, kita lihat masalahnya apa nih, bisa kita nanti di situ lihat. Cari masalahnya bagaimana lebih detailnya, nah ini ada di slide berikutnya ya, dengan riset pasar. Nah, ini tadi cari masalah, tadi kita tahu misalnya cari masalah di Grand City sini orang susah cari tempat nongkrong, ngopi yang kekinian, tapi murah. Nah, ini. Bagaimana kemudian ya kita riset pasarnya. Ya, setelah kita cari masalah, kita riset pasar. Riset pasar yang utama dengan primer ya. Primer itu bagaimana? Yaitu langsung dengan customer atau dengan pelanggan kita. Kalau mau ya langsung, ini depan pintu saya nih banyak, misalnya ada mas-mas, mbak-mbak, risetnya langsung aja kita buka pintunya, ditanya, mas mbak kira-kira di sini apa yang diperlukan? Ya tadi baru ngomong nggak ada tempat nongkrong mas buat minum-minum. Nah ini bisa nih langsung dengan customer. Ya ini kebetulan tadi saya di Grand City Balikpapan. Coba teman-teman di area masing-masing di lingkungannya. Primernya apa di situ kita tanya langsung ke customer. Ini yang diperlukan apa di sini? Bisa jadi di area Bapak Ibu di lingkungannya perlu misalnya nih sembako. Belum ada toko sembako di sini, Mas. Jauh di situ belanjanya, harus ke Balikpapan. Oh, ya itu bisa jadi ini diperlukan nih dari saat pasarnya nih. Bahwa kita perlu buka toko sembako di situ. Kita riset di area misalnya sekolah. Ini perlunya apa di sini? Oh, saya mau fotokopi jauh di situ, harus ke sana, ke kota. Nah, ini kalau kita sekedar tangkap peluangnya adalah di situ, riset pasar kita dari data primer, perlu fotokopi di dekat sekolah. Kita buka usaha, misalnya fotokopi di situ. Kalau belum, ya nanti kita sebagai resellernya ya, kita bisa jadi agen ya sebenarnya kalau fotokopi ya. Kemudian kita ada di bisnis printing juga, nggak semua mesin itu kita perlu beli. Kita bisa juga nanti kerjasama atau semacam sewa atau kita semacam rental sehingga nanti per bulannya dibayar sesuai jumlah yang kita copy. Jadi yang pertama riset pasar dengan langsung dengan customer atau pelanggan atau area sekitar kita, apa sih yang diperlukan di situ, kita riset. Bahasanya sederhananya tanya ya, atau kita teliti, bahasa kekiniannya riset ya. Jadi kita tanya ke pelanggan kita yang diperlukan apa di situ. Sambil kita ngobrol ya, masalahnya apa di sini? Oh, kadang kita kemarin dapat di sini ini kalau di perumahan ya kebetulan saya ini kalau beli misalnya air minum agak lama nih. Kemudian galonnya harus beli. Nah ini peluang. Oh ternyata bisa nggak kalau nanti saya pinjamkan galonnya tapi belinya di saya. Oh bisa. Ya ternyata ada peluang juga. Cuma kita perlu investasi galon misalnya. Jadi ini riset pasar memang diperlukan. Jadi kita tidak tiba-tiba bikin usaha, tapi kita lihat juga riset pasarnya seperti apa. Ini berbeda ya, misalnya Bapak Ibu sudah punya usaha, misalnya nih ada Bapak Ibu, misalnya Bu Eri itu udah ada ibunya jualan gado-gado, ya memang keahliannya bikin gado-gado bagus ya, tinggal kita risetnya kira-kira gado-gado seperti apa yang diminati dengan masyarakat di sekitar situ atau sesuai dengan pasarnya.
Misalnya dari menunya seberapa besar, seberapa pedas, atau mungkin ada menu spesial yang disenangi di situ. Tapi jika belum memulai, kita masih bingung, kita coba riset di situ. Ini makanan yang diperlukan di sini apa ya? Oh, misalnya Salome nih, baru keinget Salome. Di sini Salome kira-kira udah ada belum? Kalau buka usaha Salome, ada yang mau nggak? Ya ini kita riset pasar di awal. Jangan tiba-tiba kita misalnya di suatu area, misalnya di perumahan, kita buka usaha Salome, ternyata orang nggak ada yang suka Salome. Kita suka bikin Salome, tapi orang yang beli nggak ada. Ya ini bermasalah. Jadi memang kita upayakan pasar ini sesuai dengan riset kita. Jadi ibaratnya kalau di teori adalah di pasar sesuai dengan nanti apa yang kita jual. Misalnya pasar sedang memerlukan saat ini jualan sembako, kita jualan sembako. Nah, kita kalau bisa potensi ke sana ya. Tapi misalnya pasar kita selain sembako, perlu nih jualan jajanan kekinian. Misalnya jualan Salome. Kita bisa nggak bikin Salome? Kalau nggak bisa, ya kita belajar di situ. Kalau kita memang ingin masuk ke sana pasarnya Salome. Kemudian yang kedua adalah riset pasar dengan sekunder. Sekunder itu bagaimana? Ini bisa lebih luas ya. Sekunder kita bisa gunakan data yang ada dari data statistik atau dari data tren atau yang saat ini diperlukan di Balikpapan apa. Yang jelas saat ini kita banyak sekali data ini bisa diambil. Misalnya kita bisa dari marketplace, marketplace ada semacam ini ya, ada Shopee, Tokopedia, atau di mana kita berbelanja secara online di situ. Ataupun data dari sosial media ini yang paling hot apa di sini. Misalnya kita punya akun Facebook, kita ketik kata kunci di situ. Saat ini lagu rame apa nih misalnya. Saat ini lagi rame misalnya kopi ya, kita lihat kopi, kita cek kopi ini lagi rame nggak di situ. Oh ternyata banyak sekarang kopi-kopian ya. Kalau di Grand City sini banyak sekali udah usaha kopi-kopian, lagi ngetren. Ini beberapa bulan yang lalu usaha yang tren misalnya boba, kita masukkan kata kuncinya boba di Facebook kita. Banyak nggak boba kata kunci di situ. Dan semakin banyak berarti makin banyak tema tadi dicari, tema tadi sedang digunakan. Ini contoh ya, bagaimana kita bisa gunakan statistik untuk menggunakan bisnis kita. Misal statistik yang ada misalnya ya kita kita bisa lihat di data yang umum ya, kalau kita di kelurahan kita bisa buka di situ. Jadi situ usaha yang sekarang lagi banyak apa, kebutuhannya apa, atau dari BPS Balikpapan itu jumlah penduduknya berapa, sekarang usia berapa. Nah itu kira-kira perlu apa mereka. Di Balikpapan adalah kota penduduk paling besar kedua di Kalimantan Timur setelah Samarinda ya. Tapi kalau buat harga Balikpapan paling tinggi di sini. Jadi sebenarnya potensi ya, kita ada 700.000 penduduk yang ada di Balikpapan. Itu potensi pasar kita kalau kita mau main di Balikpapan ya. Jadi jangan main di area kita aja, tapi area Balikpapan misalnya yang besar. Kita ada 700.000 penduduk Balikpapan. Kira-kira apa yang diperlukan oleh penduduk Balikpapan? Kebutuhan primernya, kemudian apa yang bisa kita supply di situ, itu bisa dilihat ya. Ini kalau statistik. Kemudian ada juga lewat Google, ini lebih mudah ya. Nanti bisa kita coba sharing screen ya. Di Google kita bisa ketikkan kata kunci tertentu dan kita bisa lihat seberapa banyak teman-teman kita yang di Balikpapan yang cari kata kunci tersebut. Ya kemarin kita sempat sharing di Facebook saya ya. Di Balikpapan misalnya kemarin ada Ustadz Abdul Somad ke sini. Kita lihat kata kunci misalnya potong rambut. Jadi termasuk paling tinggi di Balikpapan, termasuk 10 besar jasa yang paling dicari masih potong rambut. Uber Suggest ini mirip-mirip dengan Google Trend, tapi dia lebih spesifik, lebih banyak marketplace. Nanti bisa kita contohkan, kita install aplikasi Tokopedia, Shopee, itu bisa dilihat barang terlaris apa yang paling banyak saat ini. Itu bisa kita lihat ya. Kalau saat ini ya semacam busana ya atau pakaian itu nggak ada matinya. Apalagi ibu-ibu di rumah tapi jualannya atau belinya masih kenceng di sini. Jadi dibilang nggak keluar rumah tapi ya ini kiriman dari paketnya dari ya jasa kurir ini nggak berhenti gantian kirim ya. Kenapa? Karena ya ternyata market buat
baju atau busana ini masih tinggi. Kemudian media sosial ini kita tadi ya di Facebook, IG kita bisa ketikkan kata kunci tertentu, ini bisa keluar barang yang saat ini lagi banyak dibicarakan, lagi tren. Kemudian big data ini data besar ya. Ini kalau bapak-bapak atau ibu senang survei, ini kita ada beberapa aplikasi gratisan sebenarnya. Nanti akan bisa menangkap misalnya kata apa yang paling banyak digunakan misalnya di Indonesia selama 2021 dan potensinya di 2022 apa itu masih bisa berkembang. Ini jadi kita belajar dari data di situ. Ini tampilannya ya, ini nanti bisa kita praktekkan kalau Bapak Ibu atau Mas Mbak berminat. Misalnya saya pakai Google Analisis Data, jadi buat riset jasa Balikpapan, saya masukkan beberapa jasa yang bisa masuk. Ya ini yang paling tinggi, ini sebenarnya agak mengagetkan atau membingungkan, tapi ya memang ternyata itu yang saat ini. Di Balikpapan jasa yang paling tinggi di set adalah jasa buat website. Jadi emang eranya sekarang berubah ya di Balikpapan. Jadi jasa buat website yang di sini paling tinggi. Jadi ini paling banyak dicari dan saat ini yang menawarkan masih sedikit di Balikpapan. Nah untuk itu makanya kami hadir, makanya Median salah satu di situ kita ada buka jasa website. Buat teman-teman juga nanti kita pandu ya, yang ingin buka jasa usaha bikin website ataupun saat ini ya ingin bikin website, kemudian ingin dipadu dari awal, ya, kita nanti ada programnya juga, nanti kita share di deskripsi. Jadi website ini sebenarnya jika dipahami cara proses berpikir sama ini aplikasi yang digunakan tidak susah-susah banget. Nah, tapi kalau ditanya konsumen beda. Bikin website ini gimana? Agak susah nih. Nah, ternyata padahal bisa di situ. Baik itu ya, ini salah satu contohnya nanti bisa kita riset lebih dalam lagi jasa website. Kemudian yang saya agak kaget juga masih ada jasa laundry. Ini termasuk tinggi yang dicari, kata kunci laundry. Kemudian jasa buat pindahan rumah. Ini sebelumnya tidak terpikir dari saya, tapi jasa pindahan rumah ini saat ini banyak dicari di Balikpapan. Jadi pindahan rumah sebenarnya ini tidak perlu modal yang besar ya, kita bisa kerjasama misalnya dengan tukang yang angkat perabot, jasa sewa misalnya pickup atau truk, jasa misalnya dengan kargo. Jadi tidak semua kita perlu punya sendiri, dengan kerjasama, dengan kontak-kontak yang ada, kita bisa membuka usaha tadi misalnya pindahan rumah. Baik itu ya contoh-contoh jasa sekunder yang kita bisa dapatkan dengan Google atau lewat marketplace. Jadi sebelum memulai usaha kita coba riset dulu tadi usaha apa yang bagus, banyak peminatnya, kemudian ada potensinya berkembang. Di situ kita lihat. Kalau pakai Google di sini dia lebih semacam prediksi ya, ini bukan ramalan ya. Jadi prediksi. Kalau 2021 nih grafiknya naik, ini 2022 dia prediksi. Ini 2022 bagus, masih bisa naik grafiknya. Jadi nggak bisa nanti tiba-tiba turun. Ini berbeda dengan bisnis musiman ya. Ya semacam ya kemarin semacam bisnis kesehatan atau masker ini naik tiba-tiba ngedrop ya. Karena sekarang sudah banyak suppliernya. Atau misalnya saya pun saat ini ada bisnis jualan kurma ya. Ya ini naiknya dia kalau di Google Trend akan sangat kelihatan. Dia naik di bulan tertentu aja dalam 1 tahun. Kalau tahun ini bulan Mei, kalau tahun sebelumnya kira-kira Mei sampai awal Juni. Sebelumnya Juni. Kenapa? Yaitu ternyata bulan Ramadan aja bisnis kurma naik. Karena orang memerlukan buat buka puasa, kemudian konsumsi kurma buat selama bulan Ramadan. Ini bisnis berarti yang namanya naik di bulan tertentu. Nah, kita udah pahami, makanya kita misalnya kalau saya jualan kurma, ya saya sediakan stoknya banyak di bulan Ramadan. Kalau selain bulan puasa, ya stoknya ada, tapi tidak banyak. Ya kenapa? Karena pasarnya atau pelanggannya sedikit juga selain di bulan Ramadan. Baik, ini yang langkah kedua ya tadi ya, setelah cari masalah, riset pasar, ini
Nah, kemudian 3, analisa kompetitor. Jadi saat kita tadi riset pasar ya, misalnya tadi saya riset di Grand City, ini kebetulan tempat kita sekarang streaming ya, live. Grand City, pasarnya pada cari buat tempat nongkrong, buat cari minuman segar. Kita riset pasar di situ. Ada beberapa langkah di sini. Langkah paling utamanya misalnya ada 5. Pertama, kita misalnya identifikasi ada berapa sih kompetitor kita di situ. Misalnya kita di sana ada kopi, misalnya kopi kapal. Di depan ada kopi, misalnya kopi pesawat. Yang sebelah depan ruko lagi ada kopi, misalnya kopi kekinian. Yang keempat ada kopi, misalnya kopi Balikpapan. Jadi kita daftar dulu di area pasar kita ada berapa kompetitor di situ. Kemudian tentukan jenis kompetensi atau di situ kalau kita bersaing bagaimana kompetisinya. Apakah langsung misalnya saya mau buka tadi ya usaha saya, misalnya sarankan tadi kita carinya agak murah tapi masih kekinian, misalnya usaha teh 2 daun ya atau es teh. Jadi tempatnya kekinian tapi harganya tidak terlalu tinggi. Ini jasa kompetisinya kita lihat di situ. Kalau sama-sama ada yang sudah buka usaha teh juga, oh ini langsung nih teh sama teh. Kita ada pasarnya sama, usahanya sama. Beda jika kita misalnya usahanya tidak langsung tapi di satu tema. Misalnya sama di minuman kekinian yang ada sekarang misalnya kopi atau boba, nah belum ada yang teh. Nah ini kita berarti tidak langsung kompetisinya. Kita ada potensi di situ buat kita kompetensinya ini kita lebih bersaing karena tidak secara langsung kompetensinya. Kemudian cari, nah ini promo dari kompetitor. Promo adalah tool ya atau semacam program atau ini ya semacam pemasaran strategi yang digunakan kompetitor. Saat ini misalnya kompetitor kita lihat di depan, oh ini dia kafenya tuh besar, kemudian pakai live musik, kemudian dia ramenya di malam hari aja. Ini kira-kira tipe promosinya ya, dia ada live musik. Ada juga yang kedai di depan kita. Ini benar ada di depan persis ada. Jadi dia promosinya agak beda nih. Dia menyediakan meja pingpong. Jadi buat sahabat atau pelanggan yang datang di situ sambil ngopi, sambil main pingpong. Nah ini agak unik ya. Jadi memang tipenya semacam tadi. Dia ada tempat yang lumayan enak, kemudian bisa main pingpong di depannya. Ada juga yang lain. Dia menggunakan mode promonya, buka outlet yang kecil, semacam mini kontainer, kemudian dia banyaknya take away atau dibungkus. Jadi kita cek dulu kompetitor dari ini, bagaimana mereka berusaha dan apa yang digunakan buat kompetisi tadi. Ada juga yang kemasannya nih saya boleh sampaikan bagus sekali. Jadi kopi ini franchise, kemudian dia tempatnya buat nongkrong sangat lux ya atau bagus. Kemudian ada yang hadiahnya motor, tapi kopinya 2 kali lipat mahalnya dibanding kopi yang lain. Dan apakah rame? Ada aja pelanggannya, tapi ya saya sampaikan di sini nggak terlalu ramai sama yang lain. Ini barangkali masih strategi ya, tapi ada promonya. Ngopi di sini hadiah motor. Jadi penggerak buat teman-teman atau pelanggan yang nongkrong di situ. Keunggulannya di situ tempatnya bagus, dapat motor, ya tapi harganya 2 kali lipat. Apakah ada yang datang? Ada. Ya karena memang dia spesialisnya promosinya tadi ya di pasarnya menengah atau ke atas dan ada iming-iming buat hadiah motor tadi di situ. Baik, kemudian yang keempat adalah SWOT ya. SWOT ini adalah analisa buat tahu kelemahan, kekuatan kita. SWOT ada strength. Misalnya kita mau usaha, saya mau usaha di sini ya kayak 2 tahun. Kekuatan kita apa? Strength-nya ya harga kita bisa dibilang kompetitif ya, belum ada strength-nya itu, belum ada yang jual teh di area
ruko sini, area jalan-jalan di Grand City. Setelahnya itu weakness-nya apa? Weakness-nya ya tampilan kemasannya ini sederhana, nggak kekinian. Oh, ini lagi mati. Baik, sambil kita lanjut aja. Jadi weakness-nya tadi adalah cukup sederhana buat kemasannya, tapi opportunity-nya apa? Opportunity ini bisa jadi ini berkembang pesat. Kenapa ya? Teh ini dikenal lebih sehat ya. Dia minuman yang menyegarkan, kemudian ada teh sehatnya juga, teh hijau. Ini bagus untuk tubuh. Ini opportunity di situ. Di situ bahwa opportunity-nya kita bisa jual kembali atau pasarkan teh dengan harga yang kompetitif. Kemudian tadi ya ada minuman sehat di situ. Bisa kita gandengkan juga dengan minuman sehat tadi ya. Bisa kita ada makanan sehat, ada sayur ya. Kita makanan sehat di situ. Misalnya ada pecel ataupun makanan sehat yang ada di situ kita bisa gabungkan dengan teh 2 daun tadi. Bisa ada yogurt, misalnya ada ini ya, ada agar-agar atau pasta atau minuman sehat yang lain. Treatnya apa ya? Treatnya saat ini ancamannya ya makin banyak usaha semacam ini. Ada usaha minuman kekinian makin banyak di Balikpapan, di area Grand City juga. Sehingga kita harus kompetitif pasar mana yang mau kita masukkan atau mau kita ikutin. Baik itu, jadi ada 4 tadi ya, kita identifikasi, tentukan jenis kompetisi, SWOT ya, analisa kekuatan kelemahan kita, dan action. Nah, jangan terlalu banyak lagi, tapi action. Jadi dari SWOT yang kita buat tadi, analisa kekuatan dan kelemahan, kita action. Tadi kita bikin bisnis yang bisa menonjolkan kekuatan kita, sekaligus bisa menutup dari kelemahan kita. Sebentar, saya ada iklan sebentar. Ini kita akan coba sharing buat potensi minuman yang ada di Balikpapan yang kekinian dan saat ini bisa bagus. Nah, ini dulu ya. Bagaimana kita menentukan harga, nanti kita ikuti hukum permintaan dan penawaran. Kita lihat sama-sama dulu. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga Rp5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di Rp6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni. Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi.
Grafik berikut ini menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi ada video dari sekilas bagaimana kita bisa tadi survei dulu tadi ya, SWOT, kemudian action buat bisnis kita. Jadi memang di sini kita perlu cek kembali bisnis kita apakah pada potensi buat melebar ataupun meroket ataupun berkembang. Kita perlu lihat dengan yang digunakan oleh kompetitor kita tadi. Oke, ada skill kita sambil lanjut ya ke berikutnya setelah analisa kompetitor. Kemudian dalam model bisnis. Jadi tadi di video sempat kita lihat sekilas dari bisnis kita perlu buat model. Modelnya sederhana ya. Memang kalau yang lebih expert ditulis ada namanya BMC ya. Bisnis model kanvas. Dan secara umum paling enggak kita harus tahu 3 hal. Siapa customer kita, kemudian sumber daya kita apa? Kita misalnya perlu toko, perlu karyawan, atau perlu misalnya kendaraan kalau yang buat pengantaran atau kurirnya.
Kemudian dari segi dana uang keluar masuknya, itu pemasukannya lewat mana dan pengeluarannya lewat mana. Ini yang perlu kita cross check ya. Jadi 3 ini perlu kita mapping atau kita perlu ketahui dulu sebelum kita nanti ketemu atau kita tahu bisnis apa yang paling cocok. Jadi kalau secara garis besarnya ada semacam ini nanti buat kita ketahui lebih jauh lagi, nanti bisa di training berikutnya. Yang paling utama kita tahu customer kita siapa, mereka dari mana, targetnya ya. Misalnya targetnya dari anak-anak, pemuda, atau bapak-bapak, atau orang tua. Kemudian sumber daya yang diperlukan apa, misalnya perlu ruko, perlu toko, perlu kendaraan. Yang ketiga, dana uangnya keluar masuknya lewat mana, ini yang perlu kita ketahui. Baik, kita lanjut di berikutnya, target pasar. Tadi mirip di atas, target pasarnya kita perlu ketahui di usaha yang kita gunakan, targetnya siapa saja. Misalnya ayam goreng, kita ingin buka usaha ayam goreng. Ini misalnya usahanya siapa? Ya ini lebih baik memang yang diperlukan ayam goreng misalnya buat ibu-ibu, buat lauk di rumah. Misalnya ibu-ibu tuh usia berapa? Ya kira-kira ibu-ibu muda. Misalnya 24, usia sampai 34. Karena kalau yang lebih senior misalnya sudah kurang suka nih buat ayam goreng misalnya. Areanya mana, Balikpapan, kemudian minatnya apa? Yang minat fast food atau minat ayam goreng atau makanan yang cepat atau mudah disajikan. Kemudian gunakan metode jualnya lewat apa? Misalnya lewat WA. Kemudian misalnya kita jualan produk tertentu, misalnya jilbab, ini jualannya beda sama kita jual ayam goreng tadi. Ya kenapa? Ya targetnya bisa jadi spesifik. Ya jilbab kekinian ya, yang gaul. Biasanya buat ibu-ibu muda atau remaja putri, atau misalnya buat ini yang belum menikah, ini bisa kita nanti umurnya kita kasih spare-nya antara 15 sampai 27. Kemudian minatnya juga lain ya, misalnya minatnya yang kekinian, hijrah, itu islami, fashion, kita bisa ke situ dan metodenya bisa kita gunakan metode yang lain buat berjualan. Baik, itu buat ini ya, buat 5 tahapan tadi buat kita memulai usaha. Pertama cari masalah, kedua riset pasar, ketiga tadi ya cek kompetitor, kemudian keempat tadi, nah ini kita lihat tadi, bikin model bisnisnya. Jadi model bisnis kita tahu customer kita siapa, kemudian sumber daya yang diperlukan apa, kemudian dana masuk dan keluarnya lewat mana, dan kelima target pasar. Ini dengan 5 ini kita sudah punya modal buat action tadi ya. Jadi dengan action tadi kita sudah tahu kira-kira pasar kita siapa, pelanggan kita siapa, yang dijual apa, dan bagaimana cara memasarkan, kita sudah ada di situ planningnya. Dari action ini nanti kita akan evaluasi bertahap. Jadi tidak hanya bisa sekali jalan ya, tapi nanti bisa dengan sekali jalan tadi kita evaluasi lagi, kemudian dioptimasi. Nah, dioptimasi ya, karena ini eranya sudah era baru, era kita digital informasi, maka jualnya pun baru pakai digital marketing. Jadi tips-tips cara-cara baru tadi perlu digunakan buat dongkrak penjualan. Ini bisa digunakan ya buat Bapak Ibu yang sudah punya usaha, yang saat ini usahanya perlu ditingkatkan lagi, gunakan digital marketing. Kita promosi lewat online, kita strategi jualan lewat informasi media online, kita jual misalnya lewat WhatsApp, pakai media sosial, marketplace. Ya yang sudah laku bisa lebih laku lagi. Yang belum laku, mudah-mudahan laku. Karena saat ini semua harus mendukung buat digital informasi atau digital marketing. Baik, ini silakan jika ada yang bertanya ya, bisa sambil di chat, sama ada daftar hadir, bisa diisi. Ini ada daftar hadir, nanti kita diisi kira-kira tema apa yang diinginkan atau tema yang disukai untuk insya Allah
buat materi berikutnya di pekan depan. Atau ada pingin privat sesi, misalnya jasa buat website privat atau yang lain bisa ditulis di situ sehingga nanti kita bisa kerjakan. Nah, jangan khawatir, program kita direncana adalah 100% gratis ya. Karena kita ingin kita maju bersama, mudah-mudahan nanti kita bisa kembangkan usahanya, kita maju bersama. Nah, untungnya dari mana ya? Untungnya kita membuka banyak jaringan. Misalnya Bapak Ibu nanti perlu buat website, yang kita buatkan, misalnya kita buat bantu pasarkan produknya juga. Itu nanti kita jika maju bersama, kita bisa dapat keuntungan bersama. Baik, lanjut dulu ya. Action, kemudian optimasi ya. Optimasi ini yang Bapak Ibu sudah nanti jalankan usahanya, setiap minimal 1 bulan sekali harus dicek kembali usahanya, dioptimasi lagi. Bagaimana pemasarannya? Bagaimana produksinya? Ini produksi ya, itu misalnya jualan produk bikin sendiri. Kalaupun jualannya produknya reseller ya, kita lihat ya bagaimana proses masuk dari supplier tadi. Apakah lancar? Apakah perlu kita lihat juga kompetisi atau kemungkinan kita cari supplier lain buat masukkan barang. Karena kalau kita hanya dari satu supplier kemudian macet, susah kita di situ. Kemudian buat program lainnya adalah keuangan. Nah, ini kita cek bagaimana keuangan kita. Apakah keuangan kita ini masih bagus? Ini penting sekali makanya buat para pelaku usaha, khususnya yang baru memulai, perlu dicatat. Jadi rumus sederhananya, catat yang kamu kerjakan, dan kerjakan yang kamu catat. Apalagi masalah uang. Nah, ini sering sekali kita di akhir bulan misalnya ada uang, kita cek ini banyak. Ternyata karena nggak dicatat, kita ternyata ada utang ya. Utang kita buat bahan baku, atau kita ada utang misalnya buat beli bahan, buat dijual kembali. Nah, ini kita berbahaya jika kita nggak mencatat. Ternyata uang yang banyak tadi, ternyata ada tanggungan yang perlu kita bayar. Apalagi misalnya kita punya karyawan, tanggungan gaji karyawan. Kalau tidak dicatat, nah ini berbahaya. Karena tadi belanja kita bisa stop karena uangnya itu habis buat kita keperluan rutin yang belum dianggarkan. Kemudian rutin kita juga perlu cek SDM kita, sumber daya manusia. Jadi karyawannya kita rekrut, atau kita sendiri ya, kita perlu upgrade, kita perlu cek kembali diri kita, karyawan kita, apakah perlu kita kembangkan lagi. Jadi kalau kita gunakan yang ada saat ini ya, seperti itu aja kondisinya. Kalau kita mau lebih naik, ya kita perlu tingkatkan lagi pengetahuan kita, cara berpikir kita, barangkali ada strategi yang baru yang perlu kita terapkan. Apapun di operasional ya, ini kita cek di operasional kita, apakah dengan sekarang udah efektif misalnya, kita buka toko, kita buka ruko, kemudian kita gunakan buat program sehari-hari. Baik, itu buat optimasi, ini masuk kita ke materi digital marketing. Ini silakan jika ada yang bertanya ya atau diskus atau lewat channel dipersilakan. Jadi ini secara singkatnya, jadi di digital marketing kita menggunakan media pemasaran lewat digital atau internet. Jadi saat ini eranya era digital, kita lewat website, lewat internet, lewat WhatsApp, marketplace, lewat toko online. Jadi itu adalah termasuk digital marketing. Tujuannya apa? Menarik konsumen sama seperti konvensional ya. Kalau 20 tahun lalu kita kasih brosur di jalan-jalan, atau saya ada ingat pakai pesawat dia sebar brosur ya. Jadi ada juga yang gunakan tempel di majalah dinding atau pengumuman. Dan sekarang akhirnya berubah, digital marketing kita gunakan media online, media digital buat informasi atau berjualan tadi. Kenapa pakai digital? Ya ini kita ada 150 juta pengguna internet di Indonesia. Kalau di Balikpapan tadi kita ada 700.000 penduduk. Kita ibaratkan 50%-nya, 350.000 itu menggunakan internet. Jadi pasar kita 350.000 tadi. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan digital marketing, maka
kehilangan potensi pasar yang 350.000 buat di Balikpapan. Kemudian ada 150 juta pengguna sosial media. Ini sama, selain internet, pakai sosial media. Yang paling umum sekarang adalah WhatsApp, Facebook, ya, IG. Ini yang 3 media yang lain. Sekarang baru ada tren TikTok ya. Ya ini kalau belum suka atau belum bikin TikTok, ya emang ini temanya agak misalnya anak-anak muda dan kekinian, tapi itu saat ini terus bertambah jumlah penggunanya. Jadi tidak ada salahnya kalau kita pasarkan, ya ini media TikTok buat promosi misalnya produk kita, ya ini sebagai sarana buat menambah channel buat berjualan. Ini media-media yang paling umum digunakan memang saat ini WhatsApp ya, marketplace bisa kita riset di Tokopedia, Shopee, FB, IG, atau Google Business. Lewat juga kita GoFood. Nah, ini yang saat ini tren ya, khususnya di era pandemi, banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang kesulitan jika belanja keluar. Bisa jadi karena memang susah ya aksesnya keluar, ataupun ada yang isolasi mandiri di rumah, ataupun sedang kurang fit, sehingga buat keluar rumah susah, makanya gunakan jasa GoFood, GrabFood, ataupun jasa kurir. Ya, ini yang perlu kita cek ya. Kemudian pakai juga misalnya iklan berbayar. Ya, ini yang pengen spesifik, pengen belajar iklan berbayar, ada juga nanti di deskripsi bisa dicek. Dengan iklan berbayar kita bisa copy paste atau kita bisa nanti model bisnis apa yang kita gunakan bisa kita iklankan sesuai dengan potensi pasar kita. Baik, itu tadi ya terkait digital marketing. Tadi adalah permulaannya. Saya yakin buat teman-teman yang sudah mulai bagus, ini tolong dilanjutkan lagi ya. Tolong kita lebih diferensiasi lagi teknologi apa yang digunakan. Kalau pingin dari awal juga dibimbing, bisa nanti chat ya. Kita diisi daftar hadirnya, kita di situ nanti akan bisa kita nanti ajarkan secara privat ataupun di kelas berikutnya bagaimana digital marketing yang cocok buat usaha Bapak dan Ibu. Barangkali nggak semuanya cocok ya buat di marketplace misalnya. Nggak semua cocok pakai GoFood, tapi kita coba lihat nanti mana yang paling cocok buat bisnis atau usaha Bapak. Baik, kita mulai sekarang. Ini sedikit contekan 5 bisnis jasa terlaris di Balikpapan. Nah, jadi ini kita dapatkan dari data sekunder ya, dari Google Analytics. 5 jasa ini terlaris paling banyak dicari di Balikpapan di 2021 dan diprediksi di 2022 masih bagus. Ini 5 bisnis jasa terlaris di Balikpapan. Kita lihat sama-sama bersama ya. Yang pertama jasa pembuatan website. Nah ini paling banyak dicari, pertama paling tinggi. Kenapa dicari ya saat ini semua usaha dituntut buat bisa online. Dan secara online sebenarnya boleh nggak kalau kita nggak punya website ya boleh aja. Tapi kalau kita punya website situ daya jualnya lebih tinggi lagi. Ya kenapa? Karena orang percaya di situ. Kita bisa beli lewat website atau kita cek profil usahanya di website. Itu pun sama kalau kita nggak usaha yang baru kita mulai ya. Kita bisa ada usaha yang kita mulai sebelumnya, misalnya usaha sekolah, usaha misalnya laundry, usaha kita misalnya jasa titip, usaha misalnya kosmetik, ada usaha kita sekarang ya emas ya. Itu semua kalau kita pasarkan secara online, kita punya website itu lebih bonafit, orang lebih percaya di situ. Jadi usaha ini lebih banyak dicari dan potensinya tinggi saat ini. Kemudian modalnya kecil. Jadi nggak perlu ya misalnya sewa ruko, nggak perlu sewa toko, nggak perlu juga komputer beli yang kekinian. Kalau Bapak Ibu punya misalnya sudah ada laptop, itu yang sederhana, asalkan bisa Windows ya, asal bisa connect ke internet, sudah bisa buat usaha website ini. Ini usaha yang perlu modal kecil, tapi perlu skill yang sedang atau tinggi. Kenapa perlu sedang? Ya minimal tahu bagaimana buka hosting ya istilahnya ya. Atau kita bikin domain
Ini nggak perlu kita sebenarnya bikin sendiri, tapi kita beli. Tapi kita beli di mana, itu ada beberapa nanti yang bisa kita rekomendasikan ya. Murah, tapi bagus ya. Dan menawarkan misalnya pasca jual yang menarik, misalnya ya. Ada jasa, misalnya pembantu dari teknisinya, kalau kita ada masalah, dibantu di sana. Ya ini di Median pun kita ada jasa buat website ini. Dan kita mengajarkan juga buat website. Misalnya Bapak, Ibu ingin buat website, ya ini bisa nanti kontak Japri, ada nomor saya di bawah, ataupun media sosialnya. Buat website itu nggak terlalu susah. Jadi misalnya kita ada bahasanya adalah kita hosting adalah alamatnya itu di mana, kita perlu beli alamat itu di mana, kemudian kita beli domainnya misalnya ya. Kalau belum perlu domain, misalnya kita yang gratisan pun bisa di situ ya. Bisa kita balikpapanunggul.com ya. Kalau kita nggak mau pakai itu, pakai yang murah pun atau tidak berbayar bisa, misalnya apalagi Blogspot ya. Bisa balikpapanunggul@blogspot.com. Jadi kita isi tampilannya, ini tidak berbayar, cuma perlu keahlian. Nah ini saat ini paling banyak dicari dan dijualnya mahal ya, minimal 750.000 sampai 1 juta buat satu website. Padahal kalau orang tahu sederhana nih. Jadi makanya kalau ada yang tanya, Bapak Ibu misalnya sekarang mau jualan jasa website, bikin website ini bagaimana? Pura-pura dulu, susah nih kayaknya nih. Kira-kira segini Bapak Ibu. Jadi ya memang ini perlu keahlian. Tapi kalau sudah tahu ya bisa digunakan atau dipasarkan dan potensinya besar di situ. Jadi bisa diiklankan ya lewat online, marketplace, lewat WA, bahwa kita jualan website. Kemudian yang kedua, ini yang masih laku dan potensinya besar, les privat. Jadi saat ini ternyata dengan kondisi pandemi, bisa sekolah offline tutup, ternyata masih diperlukan jasa privat. Jadi privat ke rumah misalnya, les buat yang paling tren dalam bahasa Inggris saat ini. Ataupun buat pelajaran lainnya juga tinggi, tapi paling utama masih bahasa Inggris. Jadi kebutuhan buat pendidikan ini masih sangat tinggi. Jadi kita sadari di Balikpapan, ya mirip di area lain di Indonesia, pendidikan adalah bisnis yang tidak ada matinya. Dan les privat masih tinggi di situ. Dan jangan terpaku misalnya kalau privat kan harus keluar rumah misalnya ya. Atau privat harus kita ke rumah misalnya customer kita, di situ kan kita nggak tahu kondisi kesehatannya bagaimana. Ya saat ini ternyata les privat nggak hanya lewat offline ya, kita ke rumah atau muridnya ya ke lokasi kita, sehingga kita perlu tempat, bisa les privat online ya. Nah, saat ini banyak juga ya, anak saya juga online ya, lewat Zoom atau lewat WhatsApp call ya, ataupun online lewat media misalnya ya, Google Meet atau media online yang lain bisa les privat ini. Dan ini kebutuhannya masih sangat tinggi. Jadi kebutuhan modalnya sedikit. Jadi kita nggak perlu modal banyak ya. Kalau offline kita tinggal ke rumahnya diajarkan ilmu yang diingin dipelajari ya. Misalnya bahasa Inggris, ilmu matematika, atau ilmu misalnya digital marketing, atau ilmu yang lain. Jadi modalnya sedikit, tetapi perlu keahlian. Ya minimal yang mengajarkan misalnya bahasa Inggris ya tentu harus paham bahasa Inggris dan bisa mengajarkannya. Sama kalau kita digital marketing, ya kita pelaku juga digital marketing, ya kita ajarkan dari ilmu yang kita pelajari dan sudah kita praktekkan. Promosinya lewat apa? Lewat brosur, lewat sosial media, lewat webinar. Kalau perlu cetak brosur bisa di printing, ini salah satu bidang usaha kita ya. Jadi brosur juga nggak ada matinya, kenapa? Ya karena orang masih perlu. Lewat online pun perlu, brosur bisa jadi langsung ke customer. Kemudian yang ketiga dari rating yang paling banyak dicari adalah laundry. Jadi yang punya jasa laundry ini kesempatannya laundry jangan tutup dulu, barangkali sekarang sepi ya, barangkali perlu kita poles lagi aja bagaimana strategi penjualannya. Kalau yang mau buka, tolong disurvei tadi ya, lewat 5 langkah tadi, cari masalah tadi, riset pasar, kemudian cek kompetitor tadi ya, buat model bisnis, kelima tadi target pasarnya tadi. Jika memang tadi bagus di area Anda laundry, belum ada, kompetisinya juga masih bisa masuk, buka jasa laundry ini. Saya sarankan sekarang laundry yang paling banyak dicari adalah laundry yang cepat, kemudian bisa antar. Sekarang memang semua konsumen pinginnya dilayani.
Jadi pengennya udah cepat, bisa diantar, murah. Nah, nggak ada kalau murah ya. Tapi mereka bisa menanggung biayanya tadi, kalau cari yang murah, tapi nggak bisa antar, mereka mending yang bisa antar aja tuh. Ya memang kita menawarkannya lebih jasanya. Kita bisa antar lebih cepat, nah ini konsumen sedang mencari. Bagaimana modalnya? Ya ini sedikit informasi modalnya memang perlu modal menengah. Ya minimal kita laundry perlu mesin cuci. Kalaupun nggak perlu ini ya, misalnya tempat yang besar, tapi dia perlu peralatan tadi. Bisa misalnya kita sharing ya, misalnya dari beberapa teman, buka satu usaha laundry, ya dia minimal perlu mesin cuci ya, perlu nanti buat setrika, perlu tempat buat melakukan pekerjaan, tidak perlu tempat yang luas, jadi ruko atau yang strategis, tapi yang penting dia menempatkan mesin cuci tadi. Jadi yang utama dia perlu peralatan, kemudian perlu tempat penyimpanan yang lumayan buat mesin cuci kita. Keahliannya sedang ya, jadi kita perlu operasional buat mesin cuci tadi, kemudian kita pasarkan lewat ini ya, brosur, kemudian media sosial dan online. Yang keempat, ini sebenarnya saya baru dapat kemarin dari riset ya, dan agak shock juga, ternyata ini potensinya sangat besar, jasa pindahan. Ternyata saat ini pindahan warga sangat tinggi frekuensinya dibanding sebelum pandemi. Apalagi jika kemarin ada tren ya, karyawan dari beberapa perusahaan pindah, ibaratnya bedol desa di situ. Jadi berapa rumah langsung pindah, dan pindah bukan orangnya aja, barangnya juga pindah di situ. Jadi di sini kebutuhan modalnya ada yang menengah sampai besar. Kalau menengah misalnya ya, kita perlu misalnya nih sewa kendaraan, dan sebenarnya nggak perlu sewa, kalau kita ada customer yang kita bilang kita punya jasa pindahan, ya kita rekrut karyawan yang bisa membantu packing, kemudian kita koordinasi dengan kargo, bisa lewat kargo buat pindahan, tapi kita bertanggung jawab memastikan barangnya di-pack, kemudian diangkut ke truk atau jasa pindahan, sampai ke lokasi di sana ada yang menerima. Itu kalau luar kota, tapi kalau dalam kota ya kita tinggal memastikan barangnya di-pack, kita kontak misalnya jasa angkutnya, kemudian kita terima di barangnya di mana di tempat tujuan pindahan. Itu ya jasa pindahan, skillnya sedang, kira-kira kita sebarkan lewat brosur, lewat juga sosial media. Ini yang barangkali ini sebenarnya keahliannya tidak perlu khusus ya, cuma kita perlu perlebar jasa pemasaran kita, sehingga kita dapat customer atau konsumen ya. Insya Allah kalau kita melayani secara baik, dan yang paling penting di sini adalah terpercaya ya, karena kita membedakan barang orang. Jangan sampai ada barang yang hilang, apalagi hilang dan rusak, ya insya Allah kita dapat kepercayaan akan direkomendasikan dari customer kita ke customer yang lain. Kelima, yang terakhir, reseller dan dropshipper. Apa bedanya reseller dan dropship? Nah ini, ada yang bisa bantu? Ini ternyata dari yang jawab nih. Ada hadiahnya, kalau ada yang bisa bantu jawab. Apa bedanya reseller dan dropshipper? Kalau ada yang bisa jawab atau diskusi, dipersilakan, ada hadiahnya khusus hari ini. Kalau belum, nanti boleh di chat ya, bisa lebih detail lagi. Apa bedanya reseller dan dropshipper? Nanti bisa di kolom komen di YouTube-nya. Bagi yang bisa menjawab dengan benar ya, atau benar 70% benar, ada hadiah. Ini kita siapkan, nanti ada Bluetooth speaker, kita kirim ke alamat masing-masing ya. Nah ini bagus, bisa nanti buat dengerin webinar, atau buat musik, ataupun buat setel misalnya motorotal Al-Quran bisa. Dan nanti bisa ditulis apa bedanya reseller dan dropship, nanti ada bedanya di situ ya. Ini nggak perlu modal besar, nggak perlu juga keahlian yang benar-benar khusus, sedang ya. Tapi kalau kita ingin lebih dalam lagi, kita minimal tahu produknya, kita tahu produk knowledge-nya, kemudian kita juga tahu bagaimana memasarkan, nanti kita bisa terus berkembang sebagai reseller dan dropshipper di situ. Ini potensinya besar di Balikpapan. Dan ini produknya bisa apa saja di sini ya. Dari produk kecantikan, ada produk makanan, produk support pendidikan, produk kesehatan. Ya kita bisa riset tadi ya. Produk apa yang cocok,
jasa apa yang cocok, kita sebagai reseller dropship di situ. Dan jangan salah ya, ada reseller juga buat jasa. Kalau Bapak Ibu lihat, misalnya kita lihat di internet, misalnya ada jasa, misalnya nih, cat mobil, ada jasa, misalnya tambal ban, yang ada di situ bisa jadi bukan penjual sebenarnya ya, reseller ada. Dan ini belum banyak di Balikpapan. Kalau Bapak Ibu sebagai reseller jasa bisa masuk ke situ. Termasuk 4 yang lain tadi ya. Ada laundry, ada kita jasa website, ada kita jasa misalnya tadi pindahan. Kita bisa jadi resellernya. Tapi kita yang memastikan ya kita punya jasa yang bagus tadi, kita kerjasama sehingga nanti bisa dipasarkan kembali jasa reseller jasa tadi. Baik, itu kira-kira buat tema kita hari ini. Kita buka sesi 5 menit ya buat tanya dan jawab secara online ya. Jika tidak ada, nanti secara offline kita bisa gunakan buat nanti diskusi. Jadi silakan nanti jika kesempatannya nih belum bisa dilakukan saat ini ya, misalnya ada kesibukan, ini saya kirim linknya buat daftar hadir, bisa diisi di YouTube-nya atau di kolom chat di Zoom-nya, diisi nanti kira-kira apa masukannya buat program berikutnya, yang diperlukan apa, misalnya kita ingin jasa website, kita bisa ajarkan di situ awal atau step demi step buat cara bikin website. Nah, ini bagus nanti dari yang pemula bisa lihat bagaimana website dibuat dan nanti bisa dipasarkan juga. Ataupun mau jadi bagian dari tim median ya. Jadi kita ada tim juga median dan Bprinting, di situ salah satunya adalah jasa website ataupun jasa branding, bisa menjadi bagian dari tim kita untuk memasarkan produk atau buat website tadi. Baik, itu dari kami buat hari ini. Terima kasih buat yang join secara live ataupun nanti join lewat streaming ya, ataupun lewat nanti YouTube. Silakan tinggalkan pesan, komen, dan silakan di-share sebanyak-banyaknya. Kita ada program juga, nanti ada hadiah buat yang share lebih banyak ya, kita monitor kira headset ataupun Bluetooth ataupun hadiah lain untuk memotivasi teman-teman kita untuk menyebarkan informasi positif. Silakan di-like dan di-share ataupun di-subscribe di channel YouTube atau media sosial kami. Mudah-mudahan yang disampaikan hari ini bermanfaat dan insya Allah akan kami sambung dengan materi berikutnya bermanfaat. Materi berikutnya yang kekinian, mudah-mudahan ini bisa meningkatkan bisnis Bapak, bisnis Ibu, dan kita sama-sama kita berusaha memajukan lingkungan sekitar kita. Oh, terima kasih dengan Coach Hendy yang hadir. Insya Allah kita coba atur jadwal, mudah-mudahan bisa nanti podcast bareng sama Coach Hendy di lain kesempatan. Jadi kita ada sarana, kita bisa sama-sama ngobrol bersama. Baik, itu dari kami. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua dihindarkan dari kesulitan, dihindarkan dari musibah, kita semua diberikan rezeki yang cukup, rezeki yang berkah. Mudah-mudahan pandemi segera diangkat ya. Informasi tadi saya baca dari Coach Hendy, pandemi turun dari level 4 ke level 3. Mudah-mudahan Balikpapan bisa lebih baik lagi sehingga kita bisa lebih mudah beraktivitas. Demikian kita tutup buat sesi kita kali ini. Mohon isi daftar hadirnya buat teman-teman yang hadir buat secara live ataupun offline. Nanti kita akan ketemu di sesi berikutnya dengan materi yang lebih menarik, dengan materi yang lebih sumberingah lagi. Mudah-mudahan kita bersama bangun Balikpapan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Coach. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Ketemu lagi di lain kesempatan. Buat Bapak Ibu yang menyimak di YouTube, silakan